Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali melalui channel YouTube ini. Kami berharap kita senantiasa dalam penyertaan Tuhan dalam segenap aktivitas kita. Pada kesempatan kali ini kita kembali bersekutu dengan firman Tuhan yang menjadi khotbah di ibadah rumah tangga, sekaligus menjadi epistel di Minggu tanggal 17 September tahun 2013. Tema kepada kita minggu ini, jangan menghakimi. Firman Tuhan tertulis dalam Kejadian 50 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah, ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengar penjelasan tentang khotbah ini, saya ingin menyampaikan sebuah kisah inspiratif sepanjang masa. Bagaimana kebesaran hati seseorang yang sanggup memaafkan orang yang mengolok-olok dia. Orang yang merancang bahkan melakukan kejahatan dalam kehidupannya. Siapakah dia? Dia adalah Nelson Mandela. Kita mungkin telah mendengar, pernah membaca atau menonton tentang kisahnya ini. Nelson Mandela, dia dipenjara selama 27 tahun oleh lawan politiknya. Ada suatu kisah yang sangat tragis yang dialaminya sewaktu dia dalam penjara. Nelson Mandela mendapatkan perlakuan yang tidak baik oleh seorang sipir penjara. Dia sering disiksa, bahkan digantung terbalik sambil dikencingi dan disuruh minum air seni sipir tersebut. Akan tetapi saudara-saudara, ketika Nelson Mandela bebas dan kemudian terpilih menjadi Presiden Afrika Selatan tahun 94 sampai tahun 99, maka ia menyuruh ajudannya untuk mencari sipir yang sering menyiksanya tersebut dan membawanya ke hadapan Mandela. Sipir tersebut sangat ketakutan. Ia berpikir bahwa Nelson Mandela akan membalaskan dendamnya dengan menghukum balik dirinya. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Ternyata begitu dia berjumpa dengan sipir penjara itu, dengan tulus
Nelson Mandela justru memaafkan dan mengampuni sipir penjara tersebut. Nelson Mandela memeluk dia sambil berkata, "Hal pertama yang kulakukan ketika menjadi presiden adalah memaafkanmu." Nelson Mandela memaafkan sipir tersebut. Dan hal ini menjadi pesan moral terhadap publik Afrika Selatan, bahkan seluruh dunia hingga hari ini. Saudara-saudara, dari kisah ini sebagai hal yang mirip dengan apa yang dirasakan oleh Yusuf bersama dengan saudara-saudaranya pada khotbah kita kali ini. Dari kisah Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya, akan tetapi pada akhirnya ketika Yusuf bersama saudara-saudaranya telah sampai di Mesir, di mana Yusuf menjadi seorang yang sudah dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, dan suatu ketika ayah mereka Yakub sudah mati, dan saudara-saudara Yusuf merasa ketakutan terhadap hal tersebut. Mereka berpikir bahwa Yusuf akan mendendam dan membalaskan segala kejahatan yang telah mereka lakukan dahulu kepada Yusuf. Akan tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Yusuf memaafkan saudara-saudaranya, sebab ia tahu bahwa penghakiman itu adalah milik Tuhan. Dia menghibur saudara-saudaranya sehingga mereka menjadi bersuka cita. Pesan apakah yang mau disampaikan oleh firman Tuhan pada hari ini kepada kita semua? Pertama, janganlah menghakimi, sebab penghakiman hanyalah milik Tuhan. Kita membaca tadi dalam nats khotbah kita ini, ketika Yakub telah mati, kekhawatiran meliputi saudara-saudaranya. Mereka teringat akan perbuatan jahat yang pernah mereka lakukan kepada Yusuf, sehingga mereka tidak tenang dan berupaya mencari cara supaya Yusuf tidak mengingat perbuatan jahat mereka. Saudara-saudara, kekhawatiran mengenai pembalasan Yusuf membuat saudara-saudaranya takut. Dalam pemikiran mereka mungkin kebaikan Yusuf selama ini hanyalah karena ayah mereka masih hidup. Tapi kalau dia sudah tiada, mungkin Yusuf akan mendendam. Begitu. Mereka merasa gusar. Lalu mereka mengatakan, memakai orang untuk berbicara kepada Yusuf agar Yusuf dapat memaafkan mereka. Saudara-saudara, bukan hanya itu, mereka juga datang sujud bersembah agar Yusuf mau menerima mereka sebagai budak. Apa yang terjadi? Ketika mendengar itu, lalu menangislah Yusuf dan berjanji bahwa dia tidak akan melakukan pembalasan. Dengan hati yang tulus, dia menerima, memaafkan saudara-saudaranya ini. Saudara-saudara, gambaran ini mengajari kita semua untuk tidak menghakimi. Sebesar apapun kesalahan orang yang pernah dilakukan kepada kita, tapi sebagai manusia kita tidak mempunyai hak untuk menghakimi. Tentu hal ini mengajari kita semua untuk boleh memaafkan siapapun yang melakukan kesalahan kepada kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan ini mengajari kita tentang rancangan Tuhan yang selalu baik dalam kehidupan kita. Kita melihat tadi saudara-saudara Yusuf
dalam konteks khotbah kita ini, mereka merancang-rancang kejahatan kepada Yusuf. Itu yang Yusuf sampaikan. Walaupun kalian merancang kejahatan, tapi Tuhan membawa Yusuf ke Mesir, memiliki rencana untuk memelihara hidup bangsa Israel. Kalau Yusuf tidak ada di Mesir, maka Yakub dan anak-anaknya tidak akan bertahan menghadapi bencana kelaparan yang mereka alami. Sekalipun Yusuf harus menjadi budak terlebih dahulu karena rencana jahat dari saudara-saudaranya, tapi Allah punya rencana yang baik. Keluarga Yakub boleh terpelihara di Mesir, bertambah banyak di sana, dan pada akhirnya kembali lagi ke tanah Kanan, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, nenek moyang mereka. Saudara-saudara, kiranya kita dapat berpikir demikian. Ketika kita menghadapi rancangan-rancangan kejahatan dari orang lain, yakinlah Tuhan pasti akan merancang kebaikan di dalam kehidupan kita. Manusia boleh merancang hal yang jahat dalam kehidupan kita, tapi Tuhan selalu memberikan yang terbaik, merancang yang terbaik dalam kehidupan kita ini. Untuk itu melalui firman Tuhan ini mengajari kita, pertama, jangan menghakimi, jangan mendendam, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, karena Allah telah merencanakan kebaikan buat kita, sehingga kita pun harus merencanakan hal-hal yang baik kepada sesama kita. Sadarilah saudara-saudara, setiap kesalahan yang dilakukan, maka orang harus juga berani bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dilakukan. Kita melihat saudara-saudara Yusuf ini tadi, ketika mereka sudah melakukan kesalahan, mereka juga berani untuk meminta maaf atas perbuatan mereka. Untuk itu, jangan pernah merancang kejahatan-kejahatan kepada sesama. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, yang berakibat dapat merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain, bahkan mendatangkan dosa dalam kehidupan kita. Tuhan memerintahkan kita untuk mengampuni sesama, agar kita dapat diampuni dari dosa-dosa kita, serta diberkati dengan kedamaian dan sukacita. Yakinlah bahwa Tuhan Allah dalam Yesus Kristus melalui Roh Kudus selalu bersama dengan kita. Jangan menghakimi, tapi senantiasalah boleh mengampuni sejahat apapun yang orang lakukan kepada kita. Kenapa? Karena sesungguhnya Tuhan selalu merancang kebaikan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Biarlah ini semakin memotivasi kami untuk bisa saling mengampuni. Karena kami tahu Tuhan selalu merancang kebaikan dalam kehidupan kami. Amin.